kepada teman-teman yang dengan rela bergabung di dalam kerasulan pendampingan kaum pekerja, bukan hanya di Keuskupan Agung Jakarta, tetapi dimanapun saudari-saudara diutus dan dipanggil untuk menjadi Barnabas kecil. Menurut kisah para rasul, menjadi batu ajaib atau orang muda yang membawa batu ajaib menurut dongeng tadi. Kita boleh yakin sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, kita yakin dengan cara itu kita memuliakan Tuhan dan memuliakan martabat manusia. Saya hanya akan mengakhiri ini dengan pantun 3,5 gitu ya. Bapak Uskup minta izin. Siapa suruh datang Jakarta, itu pasti lagu lama. Hai buruh pekerja dunia, Santo Yusuf memberkati dan melindungi kita. Cakep ya. Hidup baik, kerja serius, semua demi martabat karya yang bagus. Agar iman kita tidak tergerus, belajarlah teladan Santo Yusuf yang berani dan tulus. Pesan visioner Bapak Kardinal untuk dunia, apa yang bisa dilakukan demi kebaikan hidup kita. Jangan selalu berpikir demi materia, karena bumi tidak kita diami selamanya. Kita merayakan Hari Buruh Internasional tahun 2021 tentunya. Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta bersama dengan kerabat Kerasulan Buruh Dekenak Tangerang, FPBN, Forum Pendamping Buruh Nasional, KKMK, Komunitas Karyawan Muda Katolik, bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat kegiatan-kegiatan, terutama di dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2021 ini. Ada berbagai rangkaian yang telah dilakukan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara seiman di dalam Yesus Kristus, khususnya rekan-rekan pekerja yang terkasih. Pada hari ini kita menyambut Hari Pekerja Internasional, merayakan pesta Santo Yusuf Pekerja, dan bersama-sama dengan seluruh gereja menyambut Minggu kelima Paskah. Marilah di dalam kesempatan yang istimewa ini, kita bersama-sama mohon doa-doa Santo Yusuf Pekerja, agar di dalam keadaan apapun, khususnya di dalam keadaan sulit pada masa ini, kita dikuatkan dan didorong untuk saling membantu, bekerja sama, mencari jalan-jalan yang kreatif untuk maju bersama. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, dan dengan rendah hati mohon pengampunan. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta alam semesta, Engkau menghendaki kami mengambil bagian dalam karya-Mu dengan bekerja. Kami mohon dengan rendah hati, semoga karena teladan dan perlindungan Santo Yusuf, kami semakin tekun bekerja untuk mengabdi-Mu dan melayani sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudaraku seiman di dalam Kristus, khususnya saudari-saudara pekerja yang terkasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja Internasional
dan selamat merayakan pesta Santo Yosef, pelindung para pekerja. Dengan tulus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerasulan Pendampingan Para Pekerja Dekanat Tangerang, kepada LDD dan teman-teman yang dengan sukarela memberikan diri di dalam pendampingan saudari-saudara kita para pekerja. Semoga kesempatan ini bagi kita semua menjadi kesempatan untuk menimba inspirasi iman, untuk membangun persaudaraan agar dapat saling meneguhkan ketika kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan bersama-sama mencari jalan keluar di dalam masa sulit ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika saya menyiapkan ibadah ini, saya teringat akan satu dongeng. Karena yang masuk di dalam diri saya dongeng itu, maka saya ceritakan saja dongengnya. Dongeng tentang batu ajaib. Dongengnya begini. Suatu hari ada seorang muda yang masuk kampung. Pakaiannya lusuh, dia membawa satu tas plastik kresek. Dia mendatangi salah satu rumah di kampung itu, mengetuk pintu, dan yang keluar adalah seorang ibu. Orang muda itu berkata begini, "Ibu, saya sudah 3 hari tidak makan. Bolehkah saya menerima sesuatu untuk dimakan dari ibu?" Ibu itu menjawab begini, "Maaf anak muda, semua persediaan di rumah ini sudah habis. Saya juga tidak punya apa-apa lagi." Lalu orang muda itu berkata begini, "Ibu, di tas saya ini ada batu ajaib. Dengan batu itu saya bisa membuat masakan cukup untuk seluruh kampung. Ibu tinggal menyediakan saja panci, air, api. Saya akan menggunakan batu ini untuk memasak." Disiapkanlah semua yang diminta oleh orang muda itu. Sementara orang muda itu mulai memanaskan air di dalam panci, ibu itu sudah berkeliling kampung dan berkata begini, "Saudari-saudara, di rumah saya ada seorang muda yang katanya bisa memasak untuk kepentingan seluruh kampung." Datanglah orang-orang dari kampung itu ke rumah ibu dan mulai melihat orang muda itu memasak. Nah, ketika orang sudah berkumpul, air yang di dalam panci itu dia aduk-aduk. Lalu dia cicipi. Dia mengatakan, "Enak. Masakan ini akan lebih enak kalau ada sayurnya," katanya. Lalu beberapa orang yang datang itu berkata, "Oh, di rumah saya ada sayur." Beberapa dari mereka pulang mengambil sayur, memberikan sayur itu kepada orang muda itu. Dimasukkan ke dalam panci, diaduk-aduk lagi, dicicipi lagi, dan dia berkata, "Sekarang sudah lebih enak. Akan lebih enak lagi kalau ada dagingnya," katanya. Nah, yang lain mengatakan, "Oh, di rumah saya juga ada daging. Mau daging apa?" Pergilah mereka ke rumah, kembali ke orang muda itu dan membawa daging. Dimasukkan lagi, diaduk-aduk lagi, dicicipi lagi. Orang muda itu mengatakan, "Masakan ini hampir sempurna. Akan sempurna, siap disajikan kalau ada bumbunya," katanya. Orang yang datang di situ beberapa mengatakan, "Oh, di rumah saya banyak bumbu, mau bumbu apa?" Diambillah bumbu itu,
diberikan kepada orang muda itu. Diaduk-aduk lagi masakannya, dia mengatakan, masakan ini sudah sempurna, siap disajikan. Tetapi di sini tidak ada piring. Silahkan pulang ke rumah masing-masing, ambil piring, tapi jangan kembali dengan piring kosong. Silahkan ambil buah-buah atau apapun yang bisa dibawa ke sini. Mereka pulang mengambil piring, dan tidak seorang pun yang membawa piring kosong, seadanya. Dibawalah kepada orang muda itu, orang sekampung siap berpesta dengan makanan masakan orang muda tadi. Nah, ketika mereka makan bersama, orang-orang pada berkata satu sama lain, belum pernah ya kita seumur-umur orang sekampung merasakan kegembiraan bersama seperti ini. Siapa tadi yang mulai acara seperti ini? Yang punya rumah mengatakan, tadi orang muda tadi yang memasak. Di mana dia sekarang? Dicari, tidak ketemu. Yang ketemu hanya satu tulisan di atas kertas. Tulisannya berbunyi begini, saya tinggalkan batu ajaib yang tadi saya pakai untuk memasak. Kalau para ibu bapak, saudari-saudara ingin merasakan kegembiraan bersama lagi, silahkan menggunakan batu ajaib tadi. Dongengnya selesai. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua menangkap pesannya. Itu adalah dongeng. Dan kita semua, murid-murid Yesus Kristus, atau siapapun pribadi yang beriman, mempunyai tugas untuk menjadikan dongeng itu kenyataan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam surat yang tadi kita dengarkan. Saya baca kalimat pertama, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh orang muda tadi di dalam dongeng. Tentu untuk yang seperti itu diperlukan orang-orang muda yang rela berfantasi, berprakarsa, membuat inisiatif untuk mengumpulkan saudara-saudara sekampung tadi agar merasakan kegembiraan sebagai sesama saudara yang hidup di dalam suatu tempat atau suatu profesi atau apapun. Bagi saya, orang muda di dalam dongeng tadi mirip-mirip dengan yang diceritakan di dalam kisah para rasul yang tadi dibacakan. Barnabas. Orang ini sangat penting di dalam sejarah gereja, tetapi tidak dikenal. Barnabas adalah nama panggilan. Nama aslinya di KTP adalah Yusuf. Kenapa dia dipanggil Barnabas? Barnabas itu artinya anak penghiburan. Pribadi yang dimanapun dia berada, selalu membawa kegembiraan, selalu membawa penghiburan. Kalau kita membaca kisah para rasul, dia adalah salah seorang anggota jemaat yang menjual miliknya, diberikan, dibawa ke kaki para rasul untuk kepentingan bersama. Sehingga di dalam kehidupan bersama jemaat di Yerusalem, dikatakan tidak seorang pun yang berkekurangan. Kebaikan hati Barnabas juga tampak di dalam kisah yang tadi kita dengarkan. Mengenai Paulus yang sudah berjumpa dengan Kristus, ingin bergabung dengan murid-murid yang lain, tetapi ditolak. Karena orang ini penganiaya jemaat. Sejarahnya.
Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul tadi, tetapi Barnabas menerima dia. Syukur Barnabas menerima Paulus. Kalau tidak ada Barnabas, kita tidak akan punya yang namanya Rasul Paulus. Meskipun namanya tidak dikenal banyak, tetapi Barnabas ini mempunyai peranan yang maha penting di dalam sejarah gereja. Dialah pemimpin gereja di Antiokhia, salah satu kota penting pada zaman itu, yang menjadi pusat misi. Kalau sekarang kita mengenal Kristus, kalau dicari-cari sejarahnya, ya Barnabas ini. Bukan Paulus, Barnabas. Barnabas anak penghiburan yang membuat kehidupan bersama di dalam gereja Yerusalem bergembira, bersaudara, dan menurut apa yang dikatakan di dalam Injil, kebersamaan hidup mereka menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Banyak itu bukan bilangan. Banyak adalah mutu. Mutu kehidupan bersama yang diceritakan di dalam dongeng tadi sangat jelas. Itulah yang namanya buah-buah. Dari wujud kasih yang bukan hanya disampaikan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan prakarsa, dengan komitmen, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Semoga di lingkungan kita muncullah orang muda yang membawa tanda petik batu ajaib tadi. Moga-moga semakin banyak di antara kita yang rela menjadi batu ajaib, yang mengumpulkan orang, mendampingi, mempersatukan, dan membawa kegembiraan. Semoga di lingkungan kita muncul Barnabas-Barnabas kecil, yang disebut sebagai anak penghiburan. Di mana dia berada, orang merasa terhibur, diteguhkan, dan gembira. Sekali lagi, terima kasih atas nama Keuskupan Agung Jakarta kepada teman-teman yang dengan rela bergabung di dalam kerasulan pendampingan kaum pekerja, bukan hanya di Keuskupan Agung Jakarta, tetapi dimanapun saudari-saudara diutus dan dipanggil untuk menjadi Barnabas kecil. Menurut Kisah Para Rasul, menjadi batu ajaib atau orang muda yang membawa batu ajaib menurut dongeng tadi. Kita boleh yakin sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, kita yakin dengan cara itu kita memuliakan Tuhan dan memuliakan martabat manusia. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita sambil memohon doa-doa Santo Yosef, pelindung pekerja, agar keberanian dan peran seperti itu berani kita tanggung. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami bersyukur kepadamu karena pada Hari Pekerja Internasional dan Pesta Santo Yusuf Pekerja, kami Kau izinkan mendengarkan sabdamu dan ikut serta di dalam perjamuanmu yang kudus. Kami mohon dengan rendah hati, semoga sabda yang kami dengar dan sakramen yang kami sambut menjadi kekuatan bagi kami untuk mengikuti teladan Santo Yusuf, tekun merenangkan sabdamu, memberikan kesaksian tentang kasih-Mu, sampai Kau perkenankan memasuki kediaman abadi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Romo Rafael Maria Haryo Adi Pramono OSC sebagai Romo Moderator Buruh. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Uskup, Romo Kris, dan teman-teman terkasih, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih saja, terutama yang boleh kita alami bersama atas perlindungan dan berkat Santo Yusuf dan Bunda Maria bagi kita sekalian, terutama para komunitas pekerja. Dan kita juga berterima kasih atas peran serta dan perhatian dari Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo yang kita sekalian hormati dan sayangi. Juga kita bersyukur dan berterima kasih kepada Romo Kristiono Puspo yang ada di sebelah kanan Bapak Uskup yang selalu mendukung kita dalam kegiatan kerasulan ini. Tentu juga kita berterima kasih kepada Pastor Hani Rudi yang menjadi pastor paroki katedral yang melancarkan kita sekalian untuk dapat merayakan Ekaristi ini. Terima kasih atas teman-teman LDD yang pada perayaan Ekaristi ini hadir dan juga KOR dari Laetitia Disability Choir, suaranya yang baik, bagus. Untuk para teman-teman Forum Pendamping Buruh Nasional, terakhir itu ada Romo Bertor dari Diocese Bogor dan teman-teman dari berbagai keuskupan. Anak-anak saya yang baik hati dari Kerasulan Buruh Dekanat Tangerang, juga KKMK Dekanat Tangerang dan juga KAJ, dan juga nanti atau pada saatnya juga teman-teman teater buruh yang selalu menginspirasi kita dalam kegiatan 1 Mei ini. Terima kasih para suster hati kudus dan Franciskanes Dongen yang selama ini selalu terlibat di dalam perhelatan 1 Mei. Para romo dari berbagai keuskupan yang saya beri informasi acara ini untuk menonton dan juga membagikan pesan kepada yang lain. Dan juga tak lupa saya berterima kasih terutama pada rekan-rekan imam Dekanat Tangerang yang selama ini membantu dan mendukung kerasulan ini. Saya hanya akan mengakhiri ini dengan pantun 3,5 gitu ya. Bapak Uskup minta izin. Siapa suruh datang Jakarta, itu pasti lagu lama. Hai buruh pekerja dunia, Santo Yusuf memberkati dan melindungi kita. Cakep ya. Hidup baik, kerja serius, semua demi martabat karya yang bagus. Agar iman kita tidak tergerus, belajarlah teladan Santo Yusuf yang berani dan tulus. Pesan visioner Bapak Kardinal untuk dunia, apa yang bisa dilakukan demi kebaikan hidup kita. Jangan selalu berpikir demi materia, karena bumi tidak kita diami selamanya. Salam dan doa Santo Yusuf dan Bunda Maria, kita semua selalu dalam berkat dan lindungannya. Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara kita kaum pekerja yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Salam sehat berlimpah berkat. Amin. Sahabat LDD yang terkasih, apa kabar? Sehat-sehat selalu, aku ya sehat dan tetap semangat dalam situasi ini. Hari ini, kita merayakan Hari Buruh Internasional tahun 2021 tentunya. Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta bersama dengan kerabat, Kerasulan Buruh Dekenat Tangerang, FPBN, Forum Pendamping Buruh Nasional, KKMK, Komunitas Karyawan Muda Katolik, bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat kegiatan-kegiatan, terutama di dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2021 ini. Ada berbagai rangkaian yang telah dilakukan. Yang pertama adalah pembagian natura, bahan pangan untuk mereka yang terdampak situasi saat ini, terutama para buruh dan pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Ada beberapa kelompok yang kita berikan. 600 sampai 1000 kita berikan kepada mereka yang terpapar. Natura atau sembako ini didapatkan dari para donatur dan juga dari teman-teman dari Badan Amal Kasih Katolik. Terima kasih atas para donasinya, terima kasih atas bantuan, dan terima kasih atas seluruh usaha bersama untuk memberikan sembako kepada para buruh yang terpapar. Yang kedua, lomba film pendek buruh. Lomba film pendek buruh ini diikuti oleh teman-teman buruh sendiri dan sangat kreatif. Kira-kira 10-15 film pendek yang masuk. Dan kita adakan penjurian dan nanti ya dilihat siapa yang top markotop. Terima kasih atas partisipasinya untuk semangat membuat film pendek. Ojo kasih kendor ya. Yang ketiga adalah webinar tentang motivasi usaha buruh. Kita juga mengadakan webinar. Artinya bahwa kita juga mau bersama-sama mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri teman-teman buruh dan para pekerja agar juga mendapatkan penghasilan lain sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Webinar ini sangat luar biasa, dilaksanakan dengan para narasumber yang sungguh juga punya kompeten di bidang itu. Terima kasih untuk ini semua. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan dari LDC, Opo Kui, Leticia Disability Choir. Teman-teman disabilitas Leticia yang ingin membagikan refleksinya lewat lagu. Kita dengerin, keren suaranya. Mari bersama-sama kita dengarkan. Orang pinggiran, orang pinggiran, orang pinggiran, orang pinggiran, orang pinggiran, oh ya yo, ada di trotoar, oh ya yo, ada di bis kota, oh ya yo. Pabrik, oh ya yo, oh ya yo, oh ya yo.
apa yang harus kita lakukan dalam situasi saat ini terkait dengan kondisi pekerja dan buruh. Bapak Kardinal memberi inspirasi kepada kita agar kita tetap berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Saudaraku yang terkasih, kita semua tahu dan merasa bahwa masa pandemi ini sungguh-sungguh berakibat besar bagi kita semua, dan tidak ada seorang pun yang terbebas dari akibat pandemi COVID-19 ini. Tentu akibat yang dirasakan berbeda-beda, dan kita semua tahu, merasa, melihat bahwa yang paling terdampak dalam arti yang tidak baik adalah saudari-saudara kita kaum pekerja yang kehilangan pekerjaan, yang sakit, dan sebagainya. Tentu tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu di dalam keadaan seperti ini. Tetapi baiklah, dari hati yang tulus, saya ingin menyapa para saudari-saudara yang mempunyai kemungkinan untuk mengulurkan tangan membantu saudari-saudara kita yang berada di dalam kesulitan. Bisa lewat berbagai macam jalan, yang saya tahu tentu adalah lembaga-lembaga di dalam gereja Katolik yang dengan segala macam cara dalam keterbatasan berusaha untuk mendampingi, menemani, dan sejauh mungkin membantu saudari-saudara kita yang berada di dalam kesulitan. Saya mengajak lembaga-lembaga gereja Katolik, apapun itu bentuknya, untuk berusaha mengerahkan segala macam tenaga, pikiran, dan dana, agar dengan semua yang tersedia itu, sekali lagi meskipun terbatas, dapat mendampingi, menemani, dan mendukung saudara-saudara kita yang paling terdampak oleh pandemi ini. Dan tentu bagi saudara-saudaraku yang berada di dalam kesulitan, kita semua didorong untuk terus berpikir mencari jalan. Bukan sendiri-sendiri, alangkah baiknya kalau bersama-sama dengan mengajukan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya di dalam keadaan yang berat seperti ini kita terus dapat tidak hanya bertahan tetapi bertumbuh. Ada macam-macam jalan yang bisa ditempuh, yang saya lihat misalnya membuat koperasi bersama, membuat usaha bersama kecil-kecilan. Dan tentu yang juga bisa dicoba adalah mencari jalan dengan bantuan yang saya tahu sekali lagi lembaga-lembaga gereja Katolik, supaya pertanyaan yang tadi diajukan, apa yang dapat kita lakukan supaya kita bisa bertahan dan bertumbuh di dalam keadaan sulit ini, mengajak pihak-pihak yang bisa mengulurkan tangan, mendampingi, dan membantu. Kita semua masih prihatin, dan moga-moga keprihatinan kita menjadi jalan bagi kita untuk semakin kuat mencari jalan, bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik, agar kita dapat terus bertahan, bertumbuh di dalam keadaan sulit ini. Dan sekali lagi saya menghimbau saudari-saudara sekalian yang mempunyai kemampuan untuk mengulurkan tangan, ini adalah kesempatan yang bagus untuk berbuat sesuatu, membantu saudari-saudara kita. Semoga usaha-usaha kita, sekecil apapun, dapat kita persembahkan kepada Tuhan dan kita jadikan berkat bagi sesama kita. Saya
terus berdoa, semoga wabah ini cepat lewat dan segala macam usaha yang sudah dilakukan berhasil baik untuk mengangkat martabat kita bersama-sama dan untuk menjaga kita supaya terus dapat menjalankan tugas dan pelayanan kita sesuai dengan tugas tanggung jawab yang kita miliki. Terima kasih, Tuhan memberkati.